Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 21, Kekuatan Gaib Tathagata. Sin Fasyang Sutra Teratai episode 1785. Jasa kebajikan dari sutra ini adalah tak habis-habisnya disampaikan. Raja Dharma dari kendaraan besar memiliki kekuatan mahawelas asi. Buddha memperoleh keleluasaan luar biasa dalam fenomena Dharma. Buddha sebagai Raja Dharma memiliki keleluasaan dalam Dharma. Dharma menenteramkan batin manusia dan berdiam dalam sifat hakiki selamanya. Para bodhisattva sekalian, berpikirlah dengan sungguh hati dan penuh cinta kasih. Dharma Buddha berada di dunia ini. Dharma Buddha, dunia adalah karena banyaknya penderitaan di dunia. Dunia penuh dengan penderitaan. Sungguh sulit untuk mengungkapkannya satu persatu. Siapa yang dapat memahami penderitaan di dunia? Sang Buddha dari sejak Buddha tercerahkan. Pencerahan yang didapatnya adalah demi manusia. Dia mencari sumber kesulitan di dunia. Di mana letaknya kesulitan itu? Terletak pada penderitaan. Apa yang menyebabkan penderitaan? Adalah berasal dari sebab penderitaan. Dari mana asalnya sebab penderitaan? Sebab penderitaan adalah akumulasi kerisauan dan akumulasi ketidaktahuan. Ketidaktahuan dan kerisauan ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kehidupan macam apa yang dijalaninya? Yang menyebabkan Buddha merasakan dilema di dunia. Mengapa harus ada usia tua, penyakit dan kematian di dunia ini? Mengapa ada begitu banyak wujud penderitaan di dunia? Begitu banyak wujud penderitaan di dunia. Metode apa yang bisa digunakan untuk menyelamatkan penderitaan ini? Jadi, Buddha membangkitkan tekad untuk mencari dan merenung. Dia terus mencari dan merenung tanpa henti, memikirkan sumber dari permasalahan ini. Dia mencari tanpa henti bagaimana kita melalui hidup kita. Kita benar-benar perlu merasakan dunia yang nyata ini, menjalani dan menghayatinya. Hidup yang panjang ini bersungguh hati masuk ke kumpulan orang banyak untuk memahaminya. Kemudian sepenuhnya dipahami dengan jelas. Dia mulai memasuki kondisi yang tenang dan hening. Realitas sesungguhnya kehidupan ini dan wujud duniawi dari kehidupan ini. Dia merenungnya dengan sungguh-sungguh. Penderitaan dan penderitaan. Penderitaan yang ekstrim, dia menyelidikinya hingga paling dasar, yaitu tidak ada lagi yang bisa dicari. Saat itu, dia mengamati langit dan bumi. Sikap dan metode kehidupan di dunia adalah demikian. Langit dan bumi, kehidupan manusia di antara langit dan bumi ini. Sebenarnya hubungan langit dan bumi bagaimana? Ini adalah masuk ke dalam kekosongan. Itu masuk ke dalam kondisi kekosongan. Kekosongan ini, langit dan alam semesta. Benda langit ini dari pagi bisa terlihat sampai malam. Pagi-pagi ada langit terang, pengamatan benda langit dan bintang kondisi semacam ini. Lihat, bukan hanya 1 hari, 2 hari. Harus bersungguh hati melihatnya. Melihat kondisi langit. Dia ada gerakan perubahan apa? Bahkan langit, bintang-bintang yang terlihat. Bintang demikian terbit dan muncul. Sudah keluar. Bintang langit yang keluar setiap hari. Setiap hari bagaimana letaknya? Dia menggunakan kebijaksanaan yang cemerlang untuk memikirkannya. Memikirkan dia adalah selalu demikian. Matahari, bulan, bintang. Matahari terbenam, bulan terbit. Titik awal bintang semuanya sangat terperinci jelas. Sampai jalinan jodoh matang hari itu saat ketika hatinya sangat tenang. Bintang itu mendadak menyatu dengan hatinya. Tiba-tiba kondisi pencerahannya adalah bagaimana bintang dan langit sudah tiba-tiba menyatu. Bukan hanya langit yang kosong, bahkan orang juga sudah kosong, sudah menyatu dengan langit dan bumi. Tentu saja hal kondisi sesaat yang tiba-tiba. Hal semacam itu tidak dapat dijelaskan. Maka Dharma
Tiada dharma untuk dijelaskan kebenarannya adalah kekosongan sejati, yang mana batin menyatu dengan alam semesta. Akan tetapi dharma yang akan dibabarkannya adalah prinsip kebenaran yang meliputi seluruh dunia. Apakah itu mengenai hubungan antar manusia, takdir dan pengalaman di dunia? Mengapa ada kemiskinan, penyakit, cacat, tua, kesepian, serta penderitaan? Segala wujud penampilan di dunia. Tiada yang tidak terjadi karena hukum karma. Waktu dan ruang seluruhnya menyatu. Dalam sekejap terjadi perpaduan di dunia. Ini adalah hasil dari akumulasi waktu yang sangat panjang, tak terhingga kalpa. Yang sebenarnya yang sebanyak pasir sungai Gangga dan asam kaya kalpa. Ini juga sulit dijelaskan dan dianalisa. Oleh karena itu dikatakan sebagai tak terpikirkan, tak terlukiskan. Bukan sesuatu yang dapat dipikirkan atau dilukiskan. Ini sungguh tidak mudah. Oleh karena itu, Sang Buddha adalah juga seorang yang maha welas asih, maha bijaksana, yang memiliki kebijaksanaan agung. Terhadap kewelas asihan dan bijaksana ini, bagaimana bisa mendeskripsikannya? Hanya dengan beberapa kata. Bagaimana bisa menganalisanya? Tidak ada metode yang bisa dipakai untuk menganalisanya. Sikap batin yang menyatu dengan alam semesta dari yang maha sadar, yang dapat merangkum segala sesuatu. Bagaimana bisa menjelaskannya kepada kita, manusia awam, agar jelas dan agar dapat memahami? Ini sangatlah sulit. Sangat sulit. Kita seharusnya menggunakan masa sekarang dengan sungguh hati memahami dharma. Sebenarnya bersumber dari mana? Dalam kondisi tak terbatas dan tak bertepi ini, kebijaksanaan melebur ke dalam dharma. Dharma tersebut bersumber dari kekuatan maha welas asih. Para makhluk hidup begitu bodoh dan tumpul, ditutupi oleh kegelapan batin dan kerisauan yang berlapis-lapis. Bagaimanakah agar dapat tersingkap lapis demi lapis? Bagaimanakah agar dharma agung dari alam semesta yang sangat banyak, yang telah terakumulasi selama tak terkira asam kaya kalpa, dapat diadopsi ke dalam kondisi kehidupan dunia, sehingga dapat ditemukan obat yang sesuai dengan kondisi tersebut? Ini sungguh tidak sederhana. Orang awam akan berpikir, sudah pernah dikatakan dan mengulangnya. Mengatakan yang kedua kali, ketiga kali, tiap hari mengatakan hal yang sama, pada waktu yang sama. Pada waktu tersebut, jika telah saatnya kata-kata ini yang diulangi, bukankah Anda harus melakukannya demikian? Biarkan saya memikirkannya lagi. Baik, besok saya akan datang lagi. Keesokannya kita akan mendengar, Anda tidak berubah sama sekali. Anda seharusnya begini. Saya akan pulang dan memikirkannya lagi. Berulang-ulang seperti ini. Tidak perlu dipikirkan. Pokoknya harus berubah. Tetapi ada yang masih ingin berpikir. Ada yang berpikir bahwa inilah cara yang tepat. Namun terhadap apa yang benar atau salah, yang salah masih perlu dikoreksi. Yang benar harus dipertahankan. Ini namanya orang awam. Jika tidak, yang benar mengikuti yang salah. Untuk apa melekat? Kita meminta orang lain jangan melekat. Sebenarnya jika pihak yang benar mengalah kepada pihak yang salah, benarkah? Atau pihak yang salah yang mengalah kepada pihak yang benar? Benar demikian? Apakah terdapat dilema di sini? Maka demikianlah kehidupan. Bagaimana agar bisa sempurna? Benar sangat sulit. Maka pengajaran oleh Sang Buddha ada yang bersifat bertahap dan spontan. Pengajaran bertahap dengan cara baik pelan-pelan agar dapat terserap secara bertahap. Terhadap sebidang besar lahan, sebidang lahan yang sangat kering, harus dilakukan demi setetes sehingga menjadi lembab. Harus menetes dengan sabar, bisa sampai beberapa masa kehidupan. Hanya Sang Buddha yang mau mendampingi dan membimbing manusia di dunia ini dengan cara perlahan-lahan seperti ini. Sang Buddha sebenarnya tidak perlu mengalami penderitaan sebanyak ini, tetapi sepertinya terkesan bahwa masih jauh dari Dharma. Saya kasih tahu kalian, tidak jauh. Demikianlah Dharma. Disinilah perbedaan antara orang yang tersadarkan dan manusia awam.
Bagi orang yang tersadarkan, segala hal adalah dharma. Ambillah sebatang rumput yang layu. Rumput layu yang kering juga ada dharmanya. Karena rumput kering ini juga ada asal mulanya. Ada kekuatan kehidupannya, ada masa lampaunya, ada bibitnya, ada masa hijaunya. Semua adalah dharma. Maka jika kita terus menelusuri dharma Buddha itu sangat banyak. Apalagi sesuatu yang kecil dan tidak signifikan atau penting. Jika kita dapat mempelajari dia dengan sangat mendalam, hal kecil ini mungkin bisa meluas dari bumi sampai ke langit. Lihatlah asteroid Suci. Asteroid Suci ini berada di langit di antara cakrawala. Bagaimana asal-usul dari asteroid ini? Pada tahun 2007, tanggal 11 Mei, asteroid ini ditemukan oleh Institut Pascasarjana Astronomi Universitas Nasional Pusat dan kemudian diberi nama asteroid Suci hingga pada tanggal 26 Juli 2010. Nama planet tersebut disetujui oleh Persatuan Astronomi Internasional. Sejak saat itu, planet tersebut resmi dinamai Suci. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Oktober, Rektor Universitas Nasional Pusat Tuan Chiang mempersembahkan plakat yang bertuliskan nama asteroid ini kepada Suci. Oleh karena itu, cinta kasih Universitas Suci tidak mengenal batas negara. Asteroid Suci bersinar terang di alam semesta. Inilah yang disampaikan oleh Tuan Chiang Wei-ning saat ia menyerahkan plakat tersebut dan juga menjadikannya sebagai salah satu perwakilan semangat Taiwan Suci telah melesat ke angkasa. Suci kini memiliki tempat di langit. Karena itu, saya ingin tahu secara mendalam. Saya ingin tahu di mana tepatnya posisi asteroid Suci ini berada. Para astronom dan akademisi pun mengatakan bahwa mereka telah memetakan lokasinya dan memberitahukan bahwa asteroid ini berada di antara planet Mars dan Jupiter. Asteroid ini mengorbit matahari dan jaraknya terdekatnya ke bumi adalah sekitar 300 juta kilometer. Jika kita di sini benar-benar melatih diri dengan sungguh-sungguh, mungkin saja para insan suci kelak akan kembali ke asteroid suci. Di sana waktunya lebih panjang, sehingga kita akan mempunyai lebih banyak waktu untuk mempelajari seluruh Dharma Buddha. Ajaran Buddha sangatlah banyak. Prinsip kebenaran yang tidak terhingga. Setiap bunga, rumput, dan pohon mengandung prinsip kehidupan dan dunianya sendiri. Setiap butir pasir dan setiap titik debu memiliki dunianya sendiri. Bagaimana kita bisa memahaminya, semua kehidupan dan semua benda? Bagaimana agar dapat menghayati tentang Dharma yang terkandung di dalam seluruh dunia? Debu dan pasir Dharma bagi seorang mahasadar dapat menjadi satu dengan alam semesta. Tidak ada yang tidak disadari dan diketahuinya. Inilah yang sedang kita kejar. Meneladani Buddha adalah belajar untuk mencapai kebudaan. Meneladani Buddha adalah tentang mencari pengetahuan dan pemahaman. Jika ingin mendapatkan pengetahuan dan pemahaman, Anda harus mempraktekkannya dalam tindakan nyata. Ini dinamakan sebagai pelatihan diri. Pelatihan diri sangatlah penting. Jadi kemarin kita sudah membahas mengatakan, naskah sutra mengatakan demikian. Tak terhingga, tak terbatas, dan tak terbayangkan. Sekiranya aku menggunakan kekuatan gaib ini, menghabiskan waktu selama miliaran koti asam kaya kalpa yang tak terhingga dan tak terbatas, demi mempercayakan kepada orang-orang, aku ingin mengungkapkan jasa kebajikan dari sutra ini, sepertinya tidak mampu menuntaskannya. Sutra Teratai bab 21, kekuatan gaib Tata Gata. Jadi menggunakan cara ini untuk mengungkapkan jasa kebajikan dari sutra ini adalah tidak mampu menuntaskannya. Sang Buddha menggunakan segala cara untuk membabarkan dharma di dunia. Sutra ini harus diselesaikan dalam beberapa kehidupan yang tak terhingga, baru kemudian akan meninggalkan dunia. Jadi, aku ingin mengungkapkan jasa kebajikan dari sutra ini sepertinya tidak mampu menuntaskannya, yaitu tanpa henti memberi pengajaran. Tapi orang mendengarkan, aku sudah tahu, aku sudah berubah sedikit demi sedikit. Sebenarnya mau berubah sampai kapan?
Terhadap mereka yang sudah berubah, Sang Buddha masih harus mengulanginya. Jalinan jodoh pada kehidupan mendatang untuk waktu yang panjang harus terus terjalin tanpa terputus. Dengan cara inilah terus mendampingi mereka. Selanjutnya mengatakan lagi, singkat kata, semua dharma dari Tata Gata, segala kekuatan gaib, penuh keleluasaan dari Tata Gata, segala perbendarahan rahasia dan penting dari Tata Gata, segala urusan yang sangat mendalam dari Tata Gata, semua disampaikan dan diungkapkan dalam sutra ini. Sutra Teratai bab 21, kekuatan gaib Tata Gata. Wah, apakah banyak atau tidak? Sebenarnya bagi Sang Buddha cukup membabarkan Sutra Teratai saja. Semua dharma dari Tata Gata sangatlah mudah. Yang dijelaskan di dalam Sutra Teratai, kita bisa mengingat berapa kalimat. Apakah kita ada meresapnya ke dalam batin? Berapa banyak yang kita aplikasikan atau lakukan? Jadi, semua dharma dari Tata Gata, berapa banyak yang kita peroleh? Segala kekuatan gaib penuh keleluasaan dari Tata Gata. Segala hal dari Tata Gata yang bisa mempengaruhi kekuatan gaib manusia. Berapa banyak yang telah kita gunakan. Segala perbendarahan rahasia dan penting dari Tata Gata. Satu tujuan utama. Suara hati Buddha, suara hati beliau, suara hatinya adalah yang mana satu? Sutra Teratai adalah merupakan harapan mendasar dari Buddha. Harapan mendasar dari Buddha yang sekarang dibabarkan di Sutra Teratai. Ini merupakan dharma tersembunyi di dalam perbendaraan Sang Buddha yang ingin dibabarkan kepada semua orang. Segala urusan yang sangat mendalam dari Tata Gata, semua disampaikan dan diungkapkan dalam sutra ini. Semuanya diungkapkan di saat ini, memberitahukannya kepada semua orang di dalam Sutra Teratai. Apakah kita ada menghayati, mengenai kekuatan gaib yang sangat berharga itu? Apakah kita ada menghayati bahwa Dharma telah meresap ke dalam keleluasaan batin kita? Terhadap harapan mendasar yang begitu mendalam dari Sang Buddha, seberapa banyak yang telah kita pelajari dari Dharma tersebut? Berapa banyak yang telah dipraktekkan? Apakah kita tahu telah diungkapkan sebelumnya apa yang memang harus dibabarkan saat ini mengenai perbendarahan? Apakah semua orang sudah memahami harapan mendasar dari Buddha? Saya telah menjelaskannya begitu lama. Apakah Anda memahami maksud atau niat saya? Apakah ada orang yang mengerti saya, memahami apa yang ada di dalam batin saya? Bersama-sama begitu lama. Anda masih belum mengetahui apa yang ada dalam batin saya. Ini merupakan hal yang sering disesalkan. Ini disebut kehidupan manusia. Singkat kata, semua dharma dari Tata Gata meringkas poin utama dan menyampaikan secara tulus, merujuk pada pengajaran bertahap, pengajaran spontan, pengajaran sebagian, dan pengajaran sempurna. Dalam membabarkan 3 kendaraan, terlebih dahulu memberikan ajaran sementara, baru menampakkan dharma sejati. Singkat kata, semua dharma dari Tata Gata. Singkatnya, beliau dengan menggunakan kata-kata yang paling tulus untuk berbicara kepada kita. Sang Buddha datang ke dunia ini. Ketika beliau meninggalkan istana raja dan melihat penderitaan umat manusia, beliau pun tidak tega. Kemudian beliau menetapkan hati dan memutuskan untuk menjalani kehidupan yang sama seperti rakyat biasa. Terlebih dahulu merasakan kehidupan rakyat. Bagaimana mereka berpakaian, makan, tinggal, dan bepergian. Beliau juga masuk ke dalam lingkungan orang-orang yang paling menderita. Dan dari sana beliau memahami bagaimana caranya seseorang mampu menahan kesepian, serta bagaimana cara memasuki kondisi batin yang hening. Masuk ke dalam keheningan batin itu. Bagaimana dapat memahami prinsip kebenaran dari alam semesta. Bagaimana mengetahui dan memahami tata surya dan jagat raya ini. Dengan suasana hati dan metode seperti apa? Apakah kita mengetahuinya? Oleh karena itu, Sang Buddha memahami kebodohan makhluk hidup, sehingga beliau harus memiliki kesabaran yang lebih besar dengan berbagai metode, baik pengajaran secara bertahap maupun spontan, pengajaran sebagian ataupun pengajaran sempurna, untuk membimbing mereka secara perlahan dan bertahap. Namun waktu tidak menunggu, sehingga beliau harus memutuskan dengan cepat dan tegas, harus segera, Anda harus sadar, jangan terus tertidur
di sana, berharap agar semua orang dapat segera tercerahkan. Namun sayangnya manusia ini meski telah diingatkan dan disadarkan, namun sangat mudah kembali lesu dan kehilangan semangat. Kepala ini dengan cepat menunduk lagi. Kesempatan untuk mengangkat kepala lagi semakin berkurang. Ini karena pengaruh energi keruh, yang mana kekuatan tersebut menarik mereka kembali ke bawah. Inilah sebabnya mengapa begitu sulit untuk mengajar manusia. Sang Buddha tidak menyerah, tetapi menggunakan berbagai metode, menggunakan bertahap, langsung, sebagian, dan sempurna, yang ketika dibedakan dapat menjadi lebih banyak lagi. Menggunakan kategori agar lebih sederhana sedikit. Ini merujuk kepada kendaraan kecil, menengah, dan besar. Ajaran kecil merujuk kepada ajaran bertahap, dilakukan secara bertahap dan perlahan. Perbagian adalah menggunakan metode, dilakukan secara perlahan, menggunakan metode yang sesuai dengan akar kapasitas Anda, sehingga dilakukan secara bertahap sesuai dengan akar kapasitas Anda. Ini disebut sebagai ajaran bertahap dan perbagian, yakni memberikan pengajaran secara perlahan. Bagaimanapun akar kapasitas yang Anda miliki akan mengikuti akar kapasitas Anda, membutuhkan kurun waktu yang lama. Ajaran spontan membawa Anda pada pencerahan secara langsung. Akan tetapi Anda harus mencari penghayatan lebih lanjut, sehingga yang paling baik adalah ajaran sempurna. Anda harus sangat sempurna dan selaras. Dengan ajaran bertahap ini, Anda harus menerimanya setetes demi setetes. Merendam hingga basah, Anda harus memasuki dharma ini. Harus terus-menerus tanpa henti, basah secara bertahap. Ini merujuk kepada tetesan air yang masuk ke dalam tanpa henti, membuatnya basah lagi dan lagi, membasahi demi sedikit, kemudian membasahi secara keseluruhan. Tanah yang kering tersebut sedikit demi sedikit dibasahi agar sebidang tanah tersebut dapat dibasahi. Bidang tanah yang telah dibasahi oleh air baru dapat ditanami dengan benih. Maka kita menggunakan metode bertahap, membimbing orang dengan sungguh-sungguh. Jika karena sulit dididik lalu meninggalkannya adalah tidak benar, tetapi harus diberi pengajaran perlahan-lahan. Baik, jika pada kehidupan ini belum berhasil dididik, saya akan datang pada kehidupan mendatang. Jalinan jodoh ini tidak boleh terputus dari kehidupan ke kehidupan sampai dia mencapai sifat tercerahkan yang sempurna. Demikianlah Sang Buddha datang ke dunia terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang sampai sekarang tetap adalah Bapak welas asih, guru pembimbing dari 3 kelompok alam, ayah yang welas asih bagi para makhluk, sampai sekarang masih memberikan pengajaran dengan semangat. Maka kita para makhluk harus menerima ajarannya. Maka datang ke dunia demi untuk membabarkan ajaran 3 kendaraan. Ajaran kecil, ajaran menengah, ajaran dari kendaraan besar. Ini harus terlebih dahulu memberikan ajaran. Sementara kemudian menunjukkan dharma sejati. Memberikan ajaran sementara termasuk pengajaran sebagian, bertahap dan spontan. Ini semua disebut sementara karena spontan. Juga belum tentu tercerahkan. Suatu saat saya sudah memahami cangkir ini dipegang, oh panas, oh saya tahu, lalu meletakkannya. Berhubung cangkir sudah di tangan, karena kepanasan lalu meletakkannya. Ini maksudnya adalah agar dapat dicampur dengan sedikit air dingin. Bukannya, oh saya tahu, lalu membiarkannya dan menunggu yang panas menjadi dingin. Ini sama juga perlahan-lahan. Spontan yang demikian, tahu panas, meletakkannya di atas meja. Bayangkan orang yang membawakan air tersebut, tangannya seperti terbakar dan mengatakan, sangat panas, saya sudah tahu. Kemudian meletakkannya. Anda tunggu saja sebentar, setelah agak dingin barulah Anda minum. Dengan prinsip kebenaran yang sama, apakah ini sempurna? Sempurna atau tidak? Tidak sempurna. Maka ini disebut bertahap. Tapi
Panas sekali, dia sendiri juga tahu panas. Ya, panas, dia juga tahu dan menyadarinya. Panas, dia menaruhnya di sana dan menunggu sampai dingin. Maka dari itu, dharma ini tidak berguna baginya. Saya memberitahu kalian bahwa benda ini dapat membakar orang. Kalian harus bekerja keras, dapat melukai orang. Bagaimana cara kalian agar suhunya pas? Inilah yang dimaksud dengan benar-benar mengetahui dan berubah. Berubah perlu melewati proses melatih diri. Ini juga adalah sebuah prinsip kebenaran. Perlu diajarkan lagi untuk selalu memberi ajaran sementara dahulu baru menampakkan kebenaran. Jika dibiarkan dan membuatnya pelan-pelan menyadarinya, sekarang belum menyadarinya, secara perlahan, sampai kapan dia baru dapat menyadarinya? Tidak tahu. Ini adalah kebodohan, sangat bodoh. Bukan seketika akar tumpul. Jadi tidak tepat jika dikatakan orang pintar dengan akar tumpul terlihat pintar. Kepintaran semacam ini seringkali adalah orang yang akar tumpul. Saya mengerti, kamu sangat pintar, tetapi belum sungguh-sungguh menyadari. Kita harus selalu bersungguh hati. Apakah menurut kalian hal-hal ini ada hubungannya dengan Dharma? Ada hubungannya. Saya telah mengatakan begitu banyak prinsip kebenaran. Apakah sudah menerima Dharma? Itulah sebabnya Sang Buddha mengajarkan begitu banyak Dharma. Namun makhluk hidup hanya menggunakan sedikit saja dari Dharma tersebut. Para biksu agung pada zaman dahulu kala membagi pengajaran lisan dari Buddha yang datang ke dunia ini demi satu tujuan pokok, menjadi pengajaran bertahap dan pengajaran spontan. Karena itu para biksu agung pada zaman dahulu kala membagi pengajaran lisan dari Buddha yang datang ke dunia demi satu tujuan pokok, menjadi pengajaran bertahap dan pengajaran spontan. Singkat kata, ini dibedakan apakah kita termasuk akar kapasitas tajam atau berakar kapasitas rendah. Beliau membagi ajaran demi menguasaikan agar kapasitas kita. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita memiliki kemampuan? Apakah kita dapat tercerahkan seketika? Apakah kita menapaki jalan ini secara bertahap, langsung seketika, atau justru menyimpang dari jalan yang benar? Bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada dengan baik? Apakah kita langsung tercerahkan secara mendalam dalam sekejap atau secara bertahap? Semua itu tergantung pada akar kapasitas kita. Ternyata demikianlah adanya. Lalu kita pun tersadarkan atau secara bertahap. Demi ajaran Buddha, demi semua makhluk. Hingga saat ini saya pun masih melangkah secara bertahap atau pelan-pelan, memahami apa yang dimaksud dengan demi ajaran Buddha, sehingga dapat benar-benar mendekati ajaran Buddha. Sekarang saya masih terus melangkah secara perlahan, secara bertahap atau pelan-pelan. Jadi mengenai bertahap dan spontan. Spontan ini berarti langsung memahami setelah sadar, atau memahami langsung kembali ke dunia saha, kembali ke dunia untuk membimbing para makhluk lainnya. Semua ini tanpa pertentangan. Namun kita sebagai makhluk awam masih belajar apa itu yang disebut pengajaran bertahap. Ini disebut pemula. Kita masih berada di tingkat pemula. Kita harus memahami penderitaan. Kita harus sabar, maka kamu akan dapat memahami penderitaan itu. Demikian pula dengan Buddha. Beliau mengajari kita untuk masuk ke tengah masyarakat, memahami berbagai macam penderitaan. Kita harus memahami penderitaan sampai tuntas. Kesepian, kita harus rela melewati kesepian itu. Setelah itu kita akan menyadari kita perlu kembali dengan kesabaran, masuk ke tengah masyarakat dan mampu menghadapi mereka yang berakar kapasitas rendah dan watak yang keras, sangat keras. Kita harus berani menghadapinya. Inilah tekad Buddha kembali ke dunia ini. Beliau hidup selama 80 tahun dan membabarkan Dharma selama 49 tahun. Seluruh hidupnya menjadi teladan bagi kita semua. Jadi para biksu agung pada zaman dahulu juga mengalaminya generasi demi generasi. Mereka terus melakukan hal ini dari generasi ke generasi untuk menyelesaikan proses pembelajaran Dharma Buddha. Sebenarnya proses ini benar atau tidak, kita semua tidak tahu. Tetapi Dharma Buddha itu pasti akurat.
Kalau ingin mencakup semua maksud di dalamnya, segala kata panjang lebar diringkas dalam 4 kata saja, sudah hampir tuntas semuanya. Itu adalah ajaran sementara dan ajaran sejati yang dipelajari dalam ladang pelatihan. Kalau ingin mencakup semua maksud di dalamnya, segala kata panjang lebar diringkas. Yang sebenarnya perlu diajarkan sangatlah banyak. Harus menyatukan semua prinsip ini. Semuanya digabungkan bersama. Sungguh luas, tak terbatas. Prinsip-prinsip ini sangat luas, tak terbatas. Kalau ingin diajarkan semuanya tidak dapat selesai. Jadi semuanya diringkas dalam 4 kata, satu tuntas semuanya. Baik-baiklah berlatih dan memperoleh pencerahan. Dharma adalah ajaran sementara dan ajaran sejati yang didapat dari ladang pelatihan. Penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Sehingga dapat melangkah. Sekarang kita sedang menapaki jalan ini. Apakah kita benar-benar memahami penderitaan? Apakah kita benar-benar memahami sumber dari sebab penderitaan? Apakah kita benar-benar memahami bagaimana melenyapkan semua penderitaan? Sekarang kita semua berjalan di jalan ini. Saat ini kita melihat balik. Apakah kita sudah menuntaskan penderitaan itu? Bagaimana sebab penderitaan terakumulasi? Sebenarnya kita berjalan di jalan ini. Bagaimana kita harus melenyapkan penderitaan? Kita masih harus bekerja keras. Sifat dari para makhluk dilengkapi dengan puncak tertinggi dari pembinaan diri tata gata. Biarpun ada perbedaan di antara yang masih dalam belenggu dan yang sudah terbebas dari belenggu, hakikat Dharma pada dasarnya adalah sejati dan murni. Membukakan pengetahuan dan pandangan Buddha adalah membuka belenggu ini. Sifat dari para makhluk dilengkapi dengan puncak tertinggi dari pembinaan diri tata gata. Sifat kita para makhluk dilengkapi dengan tata gata. Bagaimana kita dapat membina diri sampai puncak tertinggi dari pembinaan diri tata gata? Kita para makhluk masih dalam belenggu. Terbelenggu sampai bagaimana? Sudah bebas dari belenggu, ini tidaklah mudah. Oleh karena itu, biarpun ada perbedaan di antara yang masih dalam belenggu dan yang sudah bebas dari belenggu, hakikat Dharma pada dasarnya adalah sejati dan murni. Sebenarnya kita begitu terbelenggu. Aslinya tubuh Dharma kita sifatnya murni tanpa noda. Di sini kita sedang membahas diri. Sebenarnya sangatlah gampang. Membukakan pengetahuan dan pandangan Buddha, yakni untuk membukakan pengetahuan dan pandangan, membukakan kita yang berada di dunia makhluk biasa masih dalam belenggu, terbelenggu. Munculnya belenggu, sebenarnya ada muncul belenggu inikah? Dunia fana ini dunia fana yang bergelora. Segala kekuatan gaib penuh keleluasaan dari tata gata adalah kekuatan gaib penuh keleluasaan dan sesuai keinginan, muncul dan lenyap, datang dan pergi, menjelma dengan metode terampil. Segala kekuatan gaib penuh keleluasaan dari tata gata, muncul dan lenyap, datang dan pergi. Kekuatan gaib ini bagaimana dapat membereskan penderitaan di dunia? Tidak hanya membereskan penderitaan diri sendiri, akan tetapi membereskan penderitaan semua orang di dunia. Jika Sang Buddha dapat membereskan penderitaannya, dia tidak perlu datang lagi ke dunia. Bukan setelah Buddha mencapai pencerahan, dunia tidak ada Dharma Buddha. Akan tetapi setelah Buddha mencapai pencerahan di dunia, dunia baru ada Dharma Buddha. Maka dikatakan, segala kekuatan gaib penuh keleluasaan dari tata gata datang ke dunia untuk membicarakan kondisi luarnya. Kita juga memiliki kondisi Buddha. Hanya saja kita masih dalam belenggu. Muncul dan lenyap, datang dan pergi, menjelma dengan metode terampil. Sang Buddha lahir ke dunia, pergi, datang lagi, datang ke dunia, bolak-balik menjelma dengan metode terampil. Tidak peduli menjelma dalam wujud apa, adalah kekuatan gaib penuh keleluasaan dan sesuai keinginan. Sebenarnya ini jika mau dijelaskan lagi sangat dalam.
Kekuatan gaib penuh keleluasaan adalah merujuk pada penampakan sesuai dengan sifat hakiki, memberikan bimbingan dengan tiga roda dan memberi manfaat pada semua makhluk selama 3 masa, memancarkan sinar dan menampakkan tanda keagungan, menyentakkan batin dari para makhluk dan lainnya, menunjukkan pengetahuan dan pandangan. Buddha adalah menunjukkan penampakan ini. Kekuatan gaib penuh keleluasaan adalah merujuk pada penampakan sesuai dengan sifat hakiki. Kekuatan gaib yang penuh keleluasaan sebenarnya adalah sifat hakiki. Itulah penampakan sifat hakiki Buddha yang murni di dunia. Memberikan bimbingan dengan 3 roda. 3 roda adalah kekosongan. Di dalam kekosongan dari 3 roda, Buddha mengajar dan mentransformasi yang lainnya di 3 masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Bagaimana kita memberikan manfaat pada orang banyak? Di masa lalu, jika kita tidak memberikan manfaat kepada orang lain, maka di kehidupan sekarang kita kurang jalinan jodoh baik. Jadi dalam hidup ini kita harus menjalin banyak jodoh baik untuk kehidupan yang akan datang. Jadi memberi manfaat pada semua makhluk selama 3 masa, memancarkan sinar dan menampakkan tanda keagungan. Dalam bab pendahuluan, Buddha mulai memancarkan sinar dan menampakkan tanda keagungan. Tiba pada saat ini segalanya telah tenang dan dia telah memancarkan sinar dan menampakkan tanda keagungan. Kembali menunjukkan penampakan ini. Sinar ini untuk mengingatkan kepada semua orang untuk memperhatikan, memancarkan sinar dan menampakkan tanda keagungan untuk membangunkan semua orang. Mereka harus sadar atau bangun. Jangan tertidur mendengarkan dharma. Kita tidak boleh merasa lelah. Setiap orang harus membangkitkan semangat mereka sehingga menyentakkan batin dari para makhluk dan lainnya, supaya semua orang yang telah duduk membungkuk semuanya meluruskan punggungnya dan membangkitkan semangatnya. Menunjukkan pengetahuan dan pandangan Buddha seperti itulah. Sekarang saya katakan lagi kepada semua orang, apakah kalian mendengarkan atau menerima pengetahuan dan pandangan Buddha? Kalian harus menyerap pengetahuan dan pandangan Buddha ke dalam batin. Jadi sekali lagi, bab kekuatan gaib Tathagata ingin mengingatkan kepada semua orang bahwa Buddha telah mengajarkan sangat banyak. Apakah kalian mendengarkan atau menerimanya? Segala perbendarahan rahasia dan penting dari Tathagata. Sutra teratai ini adalah perbendaharaan bagi segala dharma yang rahasia, penting dan menakjubkan dari para Tathagata di dunia, baru dibabarkan setelah 40 tahun kemudian dan sebelumnya belum pernah diungkapkan. Makanya dinamakan perbendaharaan rahasia. Segala perbendaharaan rahasia dan penting dari Tathagata adalah harapan mendasar dari Sang Buddha untuk menunjukkan sutra teratai, mengungkapkan harapan mendasar telah mengatakan, apakah kalian semua merasakannya? Makanya sutra teratai ini adalah perbendaharaan bagi segala dharma yang rahasia, penting dan menakjubkan dari para Tathagata di dunia. Selalu bersungguh hati. Setelah lebih dari 40 tahun, 42 tahun kemudian baru dibabarkan. Dahulu kita menggunakan pengajaran metode terampil, pelan-pelan menarik kami. Setelah 42 tahun kemudian mewujudkan kenyataan, meninggalkan kendaraan kecil dan menuju kendaraan besar, membabarkan kepada semua orang untuk didengarkan, meninggalkan ajaran sementara dan mengungkapkan ajaran sejati. Baru dibabarkan setelah 40 tahun kemudian. Makanya sebelumnya belum pernah diungkapkan. Makanya dinamakan perbendaharaan rahasia. Sutra teratai adalah merupakan harta karun bagi Sang Buddha, tersimpan di dalam hatinya. Makanya wahai para bodhisattva, kita harus bersungguh hati. Perbendaharaan rahasia dan penting artinya dharma ini belum boleh disampaikan. Ini adalah rumah di mana para Buddha berteduh. Perbendaharaan rahasia dari 3 kebajikan sudah lama didiamkan tanpa pernah disampaikan. Memahami pengetahuan dan pandangan Buddha adalah memahami perbendaharaan ini. Perbendaharaan rahasia dan penting artinya dharma ini belum boleh disampaikan, hanya masih belum waktunya. Tidak ada cara untuk menyampaikan.
Ini adalah rumah di mana para Buddha berteduh. Sedangkan kondisi batin Sang Buddha belum muncul. Perbendaharaan rahasia dari 3 kebajikan. Perbendaharaan rahasia dari 3 kebajikan ada di sini. Sudah lama didiamkan tanpa pernah disampaikan. Memahami pengetahuan dan pandangan Buddha adalah memahami perbendaharaan ini. Sangat diharapkan semua orang sadar, terus berada di dalam batin. Segala urusan yang sangat mendalam dari Tathagata adalah ini merujuk pada masa lampau dan masa baru-baru ini, aspek awal dan jejak manifestasi. Ada 2 aspek, yaitu aspek pokok atau awal dan aspek jejak manifestasi. Segala urusan yang sangat mendalam dari Tathagata ini merujuk pada masa lampau dan masa baru-baru ini, aspek awal dan jejak manifestasi. 2 aspek ini segala urusan sejumlah kalpa sebanyak butiran debu, tiada satu pun yang dipahami oleh semua makhluk, makanya disebut dengan sangat mendalam. Urusan yang sangat mendalam artinya tertanam dalam berjarak jauh. Tiada seorang pun mampu mencapainya. Semua yang diperbuat adalah demi satu tujuan pokok selalu, semata-mata demi menunjukkan pengetahuan dan pandangan Buddha. Mesti para makhluk memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha, yaitu untuk memasuki tempat ini. Pengetahuan dan pandangan Buddha yang tersadarkan harus tersadarkan di sini. Memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha harus masuk ke sini, membuka dan menunjukkan agar memahami dan memasuki. Buddha datang membuka dan memberi ceramah, para makhluk harus tersadarkan sehingga semua disampaikan dan diungkapkan dalam sutra ini. Inilah masa lampau. Semua disampaikan dan diungkapkan dalam sutra ini. Pada masa lampau belum pernah disampaikan, makanya dinamakan perbendaharaan rahasia. Sekarang demi memperjelas, makanya dibabarkan. Inilah pengungkapan. Melalui sutra ini disampaikan kesimpulannya bahwa jasa kebajikan dari sutra ini adalah tak habis disampaikan. Kalau mengutip inti utamanya hanya 4 kata, ini yang diberikan. Sutra ini dirangkum dalam sutra ini. Jasa kebajikan dari sutra ini adalah tak habis disampaikan. Jasa kebajikan yang ingin disampaikan semuanya ada di sini. Kesimpulannya bahwa jasa kebajikan dari sutra ini adalah tak habis disampaikan. Tidak habis disampaikan yaitu kalau mengutip inti utamanya hanya 4 kata. Ini yang diberikan yaitu Buddha datang untuk membuka dan memberikan ceramah, penderitaan, akumulasi, lenyap, dan jalan menuju pencerahan. Kita mulai memahami sebenarnya apa itu akumulasi. Kita baru bisa memasuki jalan tersebut. Kita harus memusnahkan segala penderitaan di dunia. Bagaimana menghapus keraguan kita? Semuanya ada dalam sutra ini. Sebenarnya berapa banyak yang kita hapus? Berapa banyak tabiat buruk yang kita ubah? Seberapa banyak dari kita yang tersadarkan? Suatu hari kita tidak perlu berkata, "Haya, kenapa kamu begini lagi?" Tidak perlu membuat orang mengatakan ini. Apakah kita bisa melangkah maju? Maju selangkah lagi. Kita sekarang harus menggenggam waktu. Waktu berharga terus berlalu. Membahas langit dan bumi bukankah dalam tiada bertepi, sehingga semua orang harus senantiasa lebih bersungguh hati.